Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Azahra dengan NPM 204230033. Saya berasal dari kelas 6B, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi seminar proposal dengan judul Penerapan Media Kartu pada mata pelajaran IPAS untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Lesung Batu Muda. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh Bapak Agus Tiogo, Minister Pendidikan. Adapun yang akan saya presentasikan yaitu latar belakang, landasan teori, dan metode penelitian. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Media Kartu pada mata pelajaran IPAS untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Lesung Batu Muda. Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 2 Lesung Batu Muda bahwa latar belakang penelitian ini yaitu pembelajaran IPAS pada siswa kelas 4 masih didominasi metode ceramah sehingga siswa kurang aktif, mudah bosan, dan hasil belajar belum optimal. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan media kartu yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan media kartu terhadap hasil belajar IPAS siswa kelas 4 SD Negeri 2 Lesung Batu Muda. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan media kartu dalam meningkatkan hasil belajar IPAS siswa kelas 4 SD Negeri 2 Lesung Batu Muda. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui peningkatan hasil belajar IPAS kelas 4 SD Negeri 2 Lesung Batu Muda setelah diberikan pembelajaran menggunakan media kartu. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. A. Deskripsi teoritik. 1. Pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan hasil belajar siswa meningkat. Tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mengajar guru serta proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, manfaat penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, memperbaiki pembelajaran, yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru, dan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa. 3. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan perubahan sikap melalui interaksi dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan yang lebih baik dalam diri, baik dari segi pemahaman, keterampilan, maupun perilaku. Ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, yang kedua bersifat permanen, dan yang ketiga terjadi karena pengalaman. 4. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan atau perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta dapat dilihat dan diukur dari sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Yang kelima yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran, sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami pelajaran, serta membuat kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Adapun fungsi media, yang pertama, menarik perhatian siswa, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam yaitu pengertian media kartu. Media kartu adalah alat bantu pembelajaran berupa kartu-kartu yang berisi gambar, tulisan, atau simbol tertentu yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mudah, menarik, dan interaktif, serta dapat meningkatkan daya ingat melalui kegiatan belajar yang menyenangkan. Adapun langkah-langkah penggunaan media kartu dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan kartu sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang kedua, guru memperlihatkan kartu kepada siswa secara bertahap dan jelas.
Yang ketiga, siswa diminta mengamati gambar atau kata yang terdapat pada kartu. Yang keempat, siswa menyebutkan, membaca, dan mengeja isi kartu. Yang kelima, guru memberikan penjelasan dan penguatan terhadap jawaban siswa. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Adapun kelebihan dari media kartu yaitu praktis, menarik, mudah digunakan, dan membantu daya ingat. Adapun kekurangannya yaitu materinya terbatas dan kartu berukuran kecil. 7. Pengertian pembelajaran IPAS. Pada tahun 2022 mulai diterapkan kurikulum merdeka, sehingga mata pelajaran IPA di sekolah dasar berubah menjadi IPAS. IPAS merupakan mata pelajaran yang ada pada struktur kurikulum merdeka. Ini merupakan mata pelajaran baru, gabungan antara IPA dan IPS, dan hanya ada dalam kurikulum pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, B. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Furqoni dan kawan-kawan 2025 dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Flashcard untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPAS Kelas 4 SD Negeri 4 Megugede. Yang kedua, adapun penelitian yang dilakukan oleh Sintiani 2024 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Flashcard terhadap hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPAS di SD Inpres 24 Kabupaten Sorong. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Febrianto dan kawan-kawan 2019 yang berjudul Penggunaan Media Flashcard untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan landasan pemikiran yang mengintegrasikan teori, fakta, hasil observasi, serta kajian yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya D. Hipotesis. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah penerapan media kartu pada mata pelajaran IPAS untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Lesung Batu Muda. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. B. Desain penelitian. Menggunakan model PTK yang terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Tindakan, 3. Observasi, dan 4. Refleksi. C. Tempat dan waktu penelitian. Tempat di SD Negeri 2 Lesung Batu Muda. Waktu penelitian semester genap tahun ajaran 2025-2026. Subjek penelitian, siswa kelas 4 SD Negeri 2 Lesung Batu Muda sebanyak 38 siswa. Instrumen penelitian. 1. Lembar observasi. Lembar observasi adalah catatan yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan observasi dilakukan melalui pengamatan serta pencatatan terhadap aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran IPAS berlangsung dengan menggunakan media kartu. 2. Instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran. Adapun bentuk tes yang digunakan adalah tes tertulis berupa soal pilihan ganda sebanyak 15 butir soal. Dengan ketentuan setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. F. Teknik pengumpulan data. 1. Lembar observasi. Digunakan untuk mengetahui partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat mendukung peningkatan hasil belajar. Lembar observasi ini digunakan untuk melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan media kartu. 2. Dokumentasi. Digunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menentukan langkah yang paling tepat bagi setiap peserta didik dalam upaya meningkatkan hasil belajar. 3. Tes. Digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran sebagai dasar untuk tindak lanjut, baik berupa perbaikan maupun pengayaan materi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar tersebut adalah lembar tes hasil belajar yang disusun untuk mengukur kemampuan kognitif siswa dalam mata pelajaran IPAS. Tes ini berbentuk soal pilihan ganda yang diberikan secara tertulis dan dilaksanakan pada akhir setiap siklus pembelajaran. G. Teknik analisis data. 1. Analisis nilai rata-rata.
Untuk mengetahui rata-rata nilai siswa menggunakan rumus rata-rata sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Keterangan X bar adalah mean atau rata-rata, sigma XI adalah jumlah seluruh data, dan N adalah banyak data. 2. Analisis hasil belajar siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis hasil belajar siswa menggunakan skor rata-rata dengan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Keterangan P adalah angka persentase yang dicari, F adalah frekuensi, N adalah jumlah seluruh siswa, dan 100% adalah bilangan tetap. Selanjutnya, 1. Ketuntasan klasikal. Teknik analisis data untuk menghitung tingkat ketuntasan hasil belajar setiap siswa dan persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Ketuntasan belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu KB sama dengan T per T kecil. Keterangan KB adalah ketuntasan belajar, T besar adalah jumlah skor yang diperoleh siswa, T besar dan T kecil adalah jumlah skor total. Ketuntasan belajar siswa tercapai bila KB lebih besar dari 70. Kriteria ketuntasan minimal SD Negeri 2 Lesung Batu Muda untuk mata pelajaran IPAS. Sedangkan untuk menghitung kriteria ketuntasan klasikal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PK sama dengan sigma siswa yang tuntas belajar dibagi sigma siswa dikali 100%. Keterangan PK adalah ketuntasan belajar klasikal. Yang kedua yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar IPAS dalam ranah kognitif, yaitu C1 pengetahuan, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mencipta, dan C6 mengevaluasi, yang ditandai dengan tercapainya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP mencapai 70%. Sekian video presentasi seminar proposal dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.